menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Kota Baru. Kan, pagi-pagi udah gebelibet aja. Tapi semoga pagi hari ini semuanya pada semangat, pada fokus, pada siap dan juga konsentrasi ya. Karena setelah googling, Kota Baru itu punya satu moto. Motonya itu ada saijaan. Maaf kalau misalnya ada salah pengucapan atau pengejaan, tapi artinya adalah semufakat, satu hati dan juga seia sekata. Semoga ini juga satu hati, seia sekata juga untuk sama-sama menjadi orang yang semakin cakap digital. Perkenalkan, nama saya adalah Oya Siboya yang berlaku sebagai moderator pada webinar pagi hari ini. Dan selamat datang di satu webinar Indonesia Makin Cakap Digital, Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Dengan tema kita hari ini adalah bijak dan cermat di ranah digital. Kita bakal seru-seruan, sharing dan juga mendengarkan materi dari narasumber yang luar biasa. Nanti akan Oya kenalin. Pun begitu, kita bakal bagi-bagi hadiah juga untuk partisipan. Gimana caranya? Tahan dulu, nanti juga akan diinformasikan. Tapi yang jelas, kali ini Oya akan bacakan kira-kira apa sih latar belakang kenapa webinar ini diadakan. Jadi kita sama-sama tahu kalau teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia ini semakin berkembang cepat. Hampir semua orang itu bisa mempunyai akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Hal ini dibuktikan dengan angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Dan berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan dan visi Presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring YNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021 sampai 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan juga digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Jadi dalam peta jalan ini tuh dirumuskan 4 kerangka untuk menyusun kurikulum literasi digital yang akan dibagi kepada tiap narasumber. Itu dalam lingkup digital skill, kemudian lingkup digital ethics, lingkup digital safety dan juga digital culture. Dan oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi, dan juga pastinya internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis siberkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan saya bacakan juga tata tertib untuk peserta yang harapannya bisa dipenuhi. Semoga webinar ini juga bisa berjalan dengan lancar dengan tertib dari tata tertib. Tata tertibnya adalah harap untuk mematikan mute atau mic-nya dimatikan, jadi di mute, tapi untuk layarnya, untuk videonya tetap dinyalakan, diaktifkan,
sehingga kita bisa tahu nih kalau teman-teman ini tetap ada di situ, teman-teman juga tetap semangat untuk ngikutin webinar pada pagi hari ini. Tidak diperkenankan untuk coret-coret layar, tidak diperkenankan juga menyela pada saat narasumber berbicara. Kalau ada pertanyaan, langsung aja diketik di kolom chat. Nanti akan diulas, akan dijawab langsung pada sesi tanya jawab. Kemudian harap untuk mengerjakan pre-test dan juga post-test yang linknya dibagikan di kolom chat juga. Dengan itu nanti untuk teman-teman talenta digital akan bisa mendapatkan e-certificate dari Kemkominfo setelah mengisi post-test dari link yang akan di-share nanti di akhir acara. Jadi harap untuk tetap di webinar ini sampai akhir acara. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Siberkreasi di App Store dan juga di Google Play. Dan subscribe untuk YouTube channelnya di Literasi Digital Kalimantan untuk tidak ketinggalan dari seri-seri webinar sebelumnya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @siberkreasi dan @litdikalimantan. Baiklah, kita akan segera memulai webinar kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya versi yang lebih lengkap, versi 3 stansa, dan juga akan diikuti dengan menyaksikan video arahan dari Presiden Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Ya, barusan sudah menyaksikan video arahan dari Presiden Joko Widodo yang Presiden Pak Jokowi ini bilang kalau pemerintah ini lagi ngebut banget nih. Harusnya targetnya adalah selesai sekitar 10 tahun lagi, tapi lagi dikebut banget dan harapannya bisa sesuai dengan rencana, bisa selesai di akhir tahun 2022 untuk pengadaan jaringan internet yang lebih meluas dan juga merata di seluruh pelosok Indonesia bahkan. Jadi kalau misalnya selama ini ngerasa kayak kok di daerah ini atau di satu tempat kayak masih belum masuk internetnya, ini pemerintah lagi berusaha untuk bisa ada akses internet ke sana. Jadi dengan adanya itu, ini diharapkan juga dibekali juga dengan senjata yang mumpuni. Senjatanya apa? Yaitu dengan kemampuan literasi digital. Jadi kita tahu nih bagaimana menggunakan internet dengan baik. Jadi nggak cuma sekedar mengenal teknologinya, tapi memahami caranya, penggunaannya seperti apa yang baik. Setelah kita paham, ada baiknya untuk kita juga mengajarkan dan menginfokan kepada orang lain yang butuh. Jadi supaya nggak tersesat dalam menggunakan internet atau dalam transformasi digital ini. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat sambutan atau keynote speech dari Pak Samuel Abrijani Panggarapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia.
Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Segera kita memulai webinar kita pada pagi hari ini dan kita akan buka dengan berdoa bersama untuk kelancaran webinar pagi hari ini, untuk koneksinya semua bisa aman dan juga untuk materinya juga bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita hari. Kita selipkan juga doa untuk negara kita Indonesia agar pandemi ini segera berlalu. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Oke, sesaat lagi saya akan kenalkan siapa narasumber-narasumber yang akan menemani kita di webinar pada pagi hari ini. Tapi saya mau ingetin dulu untuk teman-teman, kita ada hadiah 1 juta rupiah berupa e-money untuk 10 orang. Bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan saya teman-teman ini punya pertanyaan yang menarik, benar-benar pertanyaan yang menarik banget. Pertanyaan yang gak cuma asal-asal nanya karena pengen dapat hadiah gitu ya. Silakan langsung diketik di chat, nanti pertanyaannya bisa ditujukan pada setiap narasumber, masing-masing narasumber, atau mungkin mau nanya ke siapa-siapaan aja. Kemudian juga untuk teman-teman yang posting keseruan webinar pada pagi hari ini di sosial media, di Instagram, silakan untuk upload keseruannya, boleh di capture, di screen capture, atau mungkin lalu selfie bareng atau apapun, pokoknya semenarik mungkin. Di tag juga jangan lupa ke @siberkreasi, di @litdik.kalimantan, litdig.kalimantan. Hashtagnya jangan lupa hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag untuk webinar kita pagi hari ini yaitu litdikal, litdigkal 1576. Kurang lebih caranya seperti itu teman-teman. Langsung aja dicek lagi di kolom chat, nanti akan di-share lagi ya. Oke, untuk narasumber kita yang pertama, ini ada seorang vokalis, aktor juga, ya kan? Nanti saya kenalin. Saya mau geser dulu narasumber kedua, ada Bu Syarida, guru BK dan juga sosiologi SMA 1 Tarjun. Ada Mas Gilang Alfianto, juga founder dari Hanki Dori Beberso, juga Millennia Guest House. Terus juga ada Ibu Ika Rozi Septia Dewi SPD, guru ekonomi dari SMA SIP Tarjun. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut dengan beliau. Pertama, silakan kita bisa kenalan lebih kali ini barengan sama Mas Andi Rif. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Lagi di Jakarta Mas Andi? Gimana? Lagi di Jakarta? Enggak, lagi di Bali ini. Oh, Lagi di Bali. Lagi di Bali. Tadi malam ada kerjaan gitu. Oke. Bikin Untuk konser online. Taping Mantap. konser online tadi malam di Bali untuk disiarkan akhir bulan nanti. Oke. Berarti sekarang emang lagi sibuk, tetap bermu ya Mas kesibukannya? Sibuk ya, alhamdulillah ya, maksudnya konser online sudah mulai mulai aktif lagi, ramai lagi nih udah mulai, tapi ya mengutamakan semua protokol kesehatan, orangnya terbatas juga, orang kru produksi pun terbatas, tapi kita harus tetap bekerja maksimal itu aja. Tetap Setelah itu ya, produktif. webinar tetap seperti pagi ini harus sempetin ikut webinar lagi. Oke, ini akan saya perkenalkan lebih lanjut lagi untuk teman-teman talenta digital. Mas Andi ini ada vokalis dari grup musik rock Indonesia, yaitu band Riff, ya kan? Selain itu Mas Andi ini juga ada aktor, pernah main film juga. Jadi ini sebuah perkenalan singkat. Lebih lanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Andi. Karena di sini Mas Andi kebanyakan untuk ngobrolin tentang keamanan dunia maya dan juga rekam jejak digital. Mas Andi, kalau menurut Mas Andi sendiri,
Ini kita kan sudah masuk dunia maya gitu ya, apa-apa sekarang kita tuh kayak serba go digital, go online gitu kan. Kalau pendapat Mas Andi ini gimana nih dengan satu kebiasaan baru yang kita sekarang apa-apa harus go digital gitu? Nanggapi secara positif atau justru malah Iya, gimana gitu? ya sekarang ya zaman udah berubah sekali ya. Sekarang semuanya serba digital, serba elektronik, jadi jaringan semua menggunakan banyak kegiatan semuanya memakai komputer gitu ya, untuk kita berkomunikasi, untuk kita mencari informasi dan dari itu ya tanpa bertatap muka langsung kita udah bisa berkomunikasi ya lewat komputer, lewat telepon genggam dan lain-lain yang itu sudah tersebar sampai ke pelosok dunia bisa ya, semuanya tentunya ya karena adanya jaringan internet yang baik. Jadi tentunya kan sisi positifnya semua aktivitas bisa dengan cepat kita lakukan. Yang zaman dulu hanya lewat telepon, sekarang udah klik langsung tatap wajah lah layar handphone kita, lewat layar komputer seperti hari ini yang kita lakukan ya. Itu tentunya kita harus manfaatkan dengan baik hal tersebut untuk mencari informasi yang baik, berkomunikasi, bersosialisasi berteman juga yang bagus. Ini seperti di dunia maya, cyberspace itu sudah memang orang sekarang udah harus ikut ke situ juga, harus mulai di situ juga ya Mbak. Begitu mungkin menurut pandangan saya tentang dunia maya. Nah, kalau tadi kan disebutin yang positifnya, kalau negatifnya nih menurut Mas Andi ini apa dengan kita makin transformasi di maya di era digital ini? Ya, negatifnya ya tentunya kita harus berhati-hati dalam berselancar, dalam membuat konten, dalam komentar juga itu kan semuanya terekam gitu ya. Itulah yang disebut dengan jejak digital, ya lebih kita harus meninggalkan rekam yang baik gitu, jangan hal buruk kan terekam dan akan berakibat di kemudian mungkin sisi negatif yang harus kita yang harus kita jauhi, yang kita hindari gitu, seperti itu ya, seperti konten-konten negatif, komentar yang nggak bagus, yang tidak baik ya, seperti tadi mungkin Pak Jokowi sampaikan ya, banjirilah dengan konten-konten positif yang membangun, yang mendidik ya, hindarilah, jauhilah konten negatifnya, minimalisir seperti itu mungkin ya. Itu ya, jadi ketelitian kita dalam menggunakan teknologi ini dan yang lainnya memang harus sangat berhati-hati juga ya, beretika tentunya itu. Setuju banget, karena kan emang untuk ini ya, hal-hal yang kita upload, yang kita unggah ini sebenarnya nggak cuma sekedar asal bisa kita unggah, tapi itu ada rekam digitalnya. Mungkin ada yang bisa di-share untuk teman-teman digital nih Mas Andi tentang rekam jejak digital ini. Itu ya, jejak digital ya mungkin ya seperti jejak data atau track record yang pernah kita buat dan kita tinggalkan ketika kita menggunakan perangkat digital tersebut gitu ya. Seperti tadi saya sebutkan, seperti ada foto, komentar, unggahan konten, terus transaksi secara digital pun itu adalah data-data yang kita tinggalkan di perangkat digital kita ya, tanpa sadari kita semuanya akan tersimpan di internet itu. Jadi jejak aktivitas kita itu akan terekam dan tersimpan ya, seperti contoh mudahnya saya merekam lagu ya, lagu saya dari tahun 97 hari ini tinggal klik di mana aja udah muncul tuh, itu ya kan, mungkin itu adalah track record saya untuk
saya bisa mulai kapan gitu. Jadi untuk track recordnya baik ya jejak data yang baik gitu. Yes. Supaya suatu hari tidak disalahgunakan orang lain. Aha. Kalau Mas Andi sendiri Ya. pernah punya pengalaman nggak tentang rekam jejak digital ini yang kurang mengenakan gitu? Alhamdulillah ini tidak pernah dan tidak ada gitu hal-hal buruk yang saya alami jejak digital rekam jejak ataupun band saya karena begitu saya masuk ke dunia digital atau mungkin media lah ya yang paling mudah sekarang untuk mempromosikan hal apapun tentang karya saya. Nah, mungkin saya begitu mau masuk ke situ saya harus siap dulu apa yang mau saya lakukan gitu, apa yang mau saya bikin gitu. Saya tidak mengunggah atau membuat konten atau memposting hal-hal yang tidak saya pahami dan tidak saya kuasai. Jadi semuanya bisa saya pertanggungjawabkan jika ada pertanyaan atau apapun tentang yang saya atau konten bersama band saya. Jadi begitu masuk itu saya sudah siap seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini masih aman-aman dan akan saya jaga terus ke depannya supaya tetap aman lah gitu. Oke, amin. Ya. Tapi ada tips-tips nggak nih Mas Andi untuk teman-teman talent digital supaya mereka ini bisa meninggalkan rekam jejak kalian baik, tapi juga nggak yang merampas hak kemerdekaan untuk bisa posting di sosial media seperti itu ya? Ya silahkan memposting apapun yang kalian suka. Mau tapi tadi ada dari lagunya Jacob tadi ya di awal ini ada lagu meme yang lucu, silahkan untuk hiburan. Terus posting jangan satu hal yang paling mudah adalah tidak memposting hal yang bersangkut paut dengan data-data pribadi kita gitu ya. Jadi kita harus menjaga karena rekam digital ini bisa saja disalahgunakan oleh orang lain gitu. Jadi jangan sembarangan memposting data nama, tanggal lahir, alamat apa seperti itu hanya untuk mencari teman, tidak seperti itu gitu ya. Karena ya bisa disalahkan jadi yang penipuan atau pihak-pihak yang tidak kita inginkan itu terjadi gitu ya. Ya seperti itu Mbak ya, kita harus tetap menjaga dengan baik gitu. Wajib banget menjaga rekam digital kita dengan bagus. Yes, Ya mau benar mau banget. posting apa silakan. Mau bagi informasi bagus, mau posting tutorial tentang apapun silakan. Yang menghibur, yang lucu silakan karena kita juga butuh hiburan. Kadang kita juga suka lihat postingan yang menghibur itu untuk refreshing itu menyegarkan, bisa ketawa-ketawa itu. Tapi kalau ada yang nggak bagus ya langsung saya stop di diri saya dulu, saya melewati, saya tidak tonton itu dan tidak saya sebarkan. Oke, jadi intinya memang untuk segala sesuatu yang kita posting itu harus bisa atau berani kita pertanggungjawabkan gitu ya Mas ya. Kan jejak digital mungkin kayak postingan story Instagram bisa 24 jam hilang, tapi tetap bisa ada rekam jejak digital ini yang akan tetap tinggal terus-terusan ya. Oke, selanjutnya nih, kalau misalnya suatu saat nih mungkin, tapi amit-amit semoga nggak terjadi ya, ternyata teman-teman talenta digital ini ada pengalaman rekam jejak digitalnya disalahgunakan sama orang yang nggak bertanggung jawab. Kira mengantisipasinya dengan apa ini Mas Andi? Ya, mengantisipasi itu ya mungkin ya mengantisipasinya tentunya balik lagi kayak tadi ya, kita harus membuat postingan bagus, konten yang baik dan menarik sesuai skill dan talenta kita gitu. Jadi begitu nanti ada siapapun yang search nama kita, akan yang keluar ya adalah konten-konten yang bagus, ya rekaman digital yang bagus, hal yang baik yang akan terlihat gitu, di postingan kita. Ya seperti itu
karena itu juga bisa menjadi satu alat untuk kayak seperti misalnya saya di band saya memerlukan seorang manajer band saya gitu misalnya. Dan ada orang yang mengajukan diri untuk menjadi manajer saya dan saya tinggal klik nama dia keluar tuh semuanya semua kegiatan dia di Instagram, di Facebook, di Twitter, komentarnya apa ya saya baca, saya lihat dan saya pikir kalau itu bagus tapi saya ajak dia untuk menjadi manajer saya, tapi begitu rekam yang buruk pasti saya akan tolak gitu. Itu adalah hal-hal seperti contoh hal mudah kan rekam bagus untuk kedepannya ada yang search nama kita atau apa yang keluar adalah hal yang baik gitu kita. Demikian Mbak. Berarti intinya tuh ya penting lagi balik lagi adalah ini ngobrolin tentang personal branding gitu ya. Jadi kamu dikenal seperti orang seperti apa ya, seperti itulah yang harusnya kamu tampilkan dalam dunia maya. Alright, selanjutnya pertanyaan selanjutnya untuk Mas Andi nih. Misalnya kan Mas Andi ini kan Instagram sudah verified, ada blue-nya gitu ya. Ini suka mengganggu Mas Andi dalam bermedia, maksudnya jadi kayak semacam beban tanda kutip gitu loh ketika mau mengupload sesuatu. Gimana? Halo, ada putus tadi Mbak. Mas Andi ini kan adalah seorang public figure, Instagramnya followersnya banyak, sudah verified pula gitu ya. Ini adalah suatu beban juga kah Mas Andi untuk mengupload sesuatu di media sosial itu kayak kayak mau ngupload sesuatu tuh rasanya mikir beribu-ribu kali gitu, sampai kayak gitu nggak sih Mas? Ya. Pasti ada rasa itu ya, karena saya tahu ya sebagai public figure tentunya yang saya sadari dan saya rasakan juga memang banyak orang teman-teman yang mengidolakan saya, bahkan saya menjadi contoh buat mereka gitu dalam hal bermusik, bahkan mereka juga ingin sampai stylenya diikutin, sampai kehidupan saya pun diutak-atik sama mereka, dicari seperti apa sih. Ini banyak sekali yang seperti itu dan ya public figure ada ya banyak menjadi panutan banyak orang gitu yang jadi saya selalu berhati-hati agar mereka tidak agar jadi contoh yang baik buat mereka gitu. Kalau yang menjadi panutan kan harusnya sebenarnya seperti itu. Jadi saya selalu mencoba tetap memperhatikan beretika dalam memposting sesuatu, tetap berbahasa dengan santun meskipun kadang nyerempet yang lucu yang seperti itu yang saya bagi dari informasi tentang musik, tentang kehidupan saya sehari-hari, tentang hobi saya dan hal-hal yang lucu yang saya tampilkan untuk menghibur mereka gitu. Saya akan berpikir, kadang saya suka udah posting ini, jangan deh yang followers saya berbagai macam nih usianya, jadi apa yang saya posting harus dimengerti oleh mereka juga, jangan hanya untuk golongan tertentu gitu. Saya tidak mau seperti itu untuk semua kalangan yang mengikuti akun sosial media saya. Itu mereka harus bisa menikmati dan merasakan bacaan dari caption atau video yang saya bikin gitu. Sangat harus berkali-kali berpikir dulu untuk memposting sesuatu karena tidak mau keceplosan saya bikin hal yang kurang bagus gitu. Yes, benar banget. Oh, iya. Jadi kalau Mas Andi pun melakukan hal yang sama juga nih, kita harus make sebelum kita mau posting. Oke, Mas Andi terakhir boleh ya untuk kita mau sedikit konser online dikit, dikasih penggalan lagu Mas Andi nyanyi buat pagi hari ini. Boleh, maaf sih. Sebentar aja untuk mengobati kerinduan teman-teman. Sebentar aja. Oke. Iya. Lagu apa ya lagu ini nih? Aja lagu. Tersenyum dianya padaku, manis. Rambutnya yang hitam, sayang
sayang, sayang. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Waduh, wow, terima kasih banyak Mas Andi. Tadi saya perhatiin ada yang ngeliatnya Sama-sama. gini banget gitu ya. Kangen banget pastinya nonton konser. But thank you so much Mas Andi. Ini pagi hari saya menghibur kita pagi hari ini untuk sharing juga. Terima kasih. Ini live dari Bali ya teman-teman. Jadi wajar kalau misalnya suara angin yang belum. Oke, thank you Mas Andi. Nanti kita ketemu lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. See you. Yes. Thank you. Oke, selesai speakeringnya, ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Andi. Sekarang kita mau geser dulu. Sekarang saya mau kenalin Ibu Syarida Susan SPD. Bu Syarida akan membahas mengenai kecakapan digital, pentingnya memiliki digital skill di masa pandemik 19. Tuh, kira-kira seperti apa lengkapnya? Langsung aja itu kita akan segera bergabung bersama dengan Ibu Syarida pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Syarida. Bu Syarida ini adalah guru bimbingan konseling dan juga sosiologi SMA Satarjun. Ini rasanya yang gabung juga teman-teman banyak yang muridnya Bu Syarida juga gitu ya. Sebentar, kita tunggu untuk Bu Syarida untuk bergabung. Saya mau sapa dulu yang aktifin kameranya peserta pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ada Vita Dwi Satriani berdua. Ini namanya dibagi-bagi. Ada yang namanya Vita, ada yang Dwi Satriani. Gimana nih? Halo. Terus selamat pagi juga Maulida Nur. Hai Maulida Nur. Selamat pagi ada Nur Hikmah juga. Selamat pagi Wiwin Sumiati. Terus juga teman-teman yang lain ini pada belum nongol nih. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan untuk Mas Andi langsung ketik aja di kolom chat. Nanti akan kita baca. Tapi mohon maaf sebelumnya nampaknya kita belum bisa terhubung ke dari Bu Syaridanya. Sekarang saya mohon izin untuk geser ke narasumber selanjutnya dulu ya. Kita akan barengan sama Mas Alfianto terlebih dahulu. Mas Gilang Alfianto ini adalah founder dari Hunky Dory Barbershop. Dari namanya barbershop berarti potong rambut gitu harusnya ya. Terus juga millennial guest house, tempat nginep gitu. Ya, halo, coba Mbak. Ya. Selamat pagi Mas Gilang. Halo. Pagi. Halo. Selamat pagi. Kalau Mas Gilang ini langsung dari mana nih ngobrolnya nih? Kalau saya posisinya di Bogor, Mbak. Di Bogor. Keren ya, kita pagi hari ini langsung jalan-jalan banyak ya kan di Kota Baru, terus tergeser Bali, sekarang kita sudah masuk di Bogor. Well, Mas Gilang silakan untuk memulai pemaparan materinya dimulai dari sekarang. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyapa nih tadi narasumber salah satu musisi legend kita. Halo Mas Andi Rif. Saya lihat juga kemarin kayak baru ke Bogor nih, masih baru nembak-nembak. Terus ada partisipan juga nih, ada Vita Dwi Satriani, ada Maulida, ada Bu Wiwin. Halo, selamat pagi. Salam kenal dari saya Gilang. Oke, langsung saja saya di sini akan lebih ke sharing materi. Oke. Pertama ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Gilang Alfianto. Saya adalah seorang founder Hunky Dory Barbershop. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, Hunky Dory Barbershop adalah salah satu Hunky Dory yang sempat viral. Kenapa viral? Karena waktu itu sempat didatangi oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dengan anaknya Mas Kaisang. Jadi waktu itu ketika di Bogor, ketika Pak Jokowi cukur rambut, Mas Kaisang ini memvideokan videonya di YouTube, sehingga barber saya ini sempat viral gitu.
teman-teman. Oke, langsung lanjut ke slide berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai menjadi masyarakat yang pintar. Nah, saya akan menganalogikan sebuah dunia digital dengan sebuah hutan belantara. Kita tahu sendiri ya, teman-teman, hutan, khususnya hutan di Indonesia, salah satu hutan terbaik di dunia. Kenapa? Karena hutan di Indonesia banyak sekali flora, fauna yang ada di dalam hutan. Nah, tidak hanya itu, ketika teman-teman mendatangi hutan, ketika terus mendalami, teman-teman akan mendapatkan sebuah pengalaman yang indah ketika berada di hutan. Tapi itu semua dibutuhkan skill. Kenapa? Karena kalau tidak adanya skill, teman-teman akan bertemu dengan membahayakan. Contohnya, ketika teman-teman tidak ada skill, berjalan ke hutan, akan bertemu fauna yang mematikan atau bisa berbahaya bagi teman-teman. Nah, tidak hanya itu, floranya juga ketika teman-teman berjalan di hutan, teman-teman asal metik lalu memakan, itu juga sangat berat. Sama halnya seperti di dunia digital. Dunia digital pengalaman yang akan didapat di dunia digital ini. Nah, tapi teman-teman kalau tidak memiliki skill, teman-teman akan paling parahnya akan dibui, dipenjara gitu. Karena kita tahu sendiri ya, di dunia digital ini banyak sekali hoax bertebaran, lalu banyak sekali penipuan di dunia digital. Maka dari itu teman-teman membutuhkan skill, tidak hanya di dunia nyata, di dalam hutan, tetapi di dunia digital juga kita membutuhkan skill untuk bisa mengarungi kehidupan. Gitu. Oke, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai, di sini ada grafik, saya akan menjelaskan 5 teratas saja dari produk digital yang teman-teman mungkin sudah ada di HP-nya gitu. Nah, kita tahu sendiri ya, di Twitter. Twitter ini mungkin sempat viralnya di tahun 2010. Kenapa? Karena di Twitter ini teman-teman bisa beradu opini, retweet, lalu bisa berkomunikasi juga di Twitter. Nah, di situ teman-teman terus mengetahui hal-hal yang beropini berkaitan dengan Twitter. Nah, lalu kedua ada Facebook. Mungkin teman-teman dulu yang menggunakan Facebook hanya bisa wall to wall. Sekarang teman-teman bisa menggunakan Facebook lebih dari hanya wall to wall saja. Bahkan sekarang banyak sekali berjualan online di Facebook. Nah, mungkin lebih mengerucutnya di Facebook ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan elektronik, dengan otomotif berjual belikan gitu. Karena sesuai dengan inovasinya yang tadinya mungkin hanya wall to wall, sekarang bisa berjualan online di Facebook. Lalu produk digital yang ketiga ini merupakan salah satu produk digital yang mungkin sekarang orang mengenalnya sebagai CV online. Kenapa CV online? Yaitu produk digital Instagram. Nah, Instagram ini sekarang orang mengetahuinya adalah sebagai CV online. Ketika teman-teman melamar pekerjaan yang ditanya di sosial media, salah satunya adalah Instagram. Nah, teman-teman menggunakan Instagram dengan baik, membranding dengan baik di Instagram ini, gitu. Lalu yang keempat adalah WA. WA ini adalah merupakan media komunikasi. Nah, di WA ini banyak sekali terjadinya hoax, terutama di grup keluarga ya, yang asal sebar. Nah, sebagai digital yang baik, pengguna digital yang baik, akan lebih baik ketika teman-teman ini memfilter dulu hoax ini benar atau tidak. Gitu. Jangan sampai teman-teman ikut mengeluarkan hoax itu forward ke teman-temannya. Lalu yang terakhir ini ada YouTube. Nah, di zaman sekarang dengan adanya produk digital, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan kalau ditanya anak-anak sekarang mau jadi apa, kebanyakan teman-teman di generasi sekarang ini ingin menjadi YouTuber. Tidak ada yang salah untuk hal tersebut, tetapi alangkah baiknya teman-teman untuk bermain produk ini harus diimbangi oleh skill yang mumpuni ketika teman-teman membuat konten yang baik.
konten dari mulai edukatif, informatif, dan entertain. Gitu sih teman-teman kalau menurut saya. Lalu yang ketiga ini ada tips pintar dalam bermain di dunia digital, yaitu ada 3M. Ada yang tahu teman-teman 3M ini apa? Mencuci tangan, makan, karena kita berkaitannya dengan pintar digital. Nah, ini ada 3M. Pertama adalah mengkonsumsi konten yang baik, lalu kedua membiasakan berlatih digital, lalu yang ketiga ada netizen yang ramah. Oke, kita akan membedah satu-satu dari poin-poin tersebut. Yang pertama adalah mengkonsumsi konten yang baik. Kita harus mengkonsumsi konten yang baik. Nah, poin pertama di sini adalah memilih konten-konten yang baik untuk dikonsumsi. Sama seperti teman-teman di dunia nyata ini, teman-teman berhidup sehat. Karena hidup sehat ini membutuhkan makanan yang bergizi. Lalu ketika dengan makanan yang bergizi, teman-teman akan sehat. Lalu teman-teman akan dapat menginfluence teman-teman lainnya. Sama seperti di dunia digital. Teman-teman mengkonsumsi konten-konten yang baik. Karena kedepannya teman-teman akan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Nah, secara tidak langsung teman-teman akan menginfluence teman-teman yang lainnya dengan konten-konten yang positif. Nah, lalu poin kedua di sini ada waspada virus, malware, spyware, dan adware. Saya akan menjelaskan satu-satu. Nah, untuk teman-teman yang tahu, malware ini adalah virus ini yang bekerjanya ini ke perangkat lunak seperti HP gitu. Lalu spyware ini adalah dari judulnya saja sudah mata-mata gitu ya. Musuh dari spyware ini adalah banker. Nah, lalu spyware ini berkaitan dengan kode atau password teman-teman di produk digital. Nah, lalu adware. Adware ini adalah yang berkaitan dengan advertising. Ketika teman-teman membuka website, ketika bermain internet, kan pasti ada suka tuh muncul-muncul berkaitan dengan iklan. Nah, teman-teman ini alangkah baiknya jangan diklik oke-oke saja. Karena itu bisa saja virus yang mempengaruhi perangkat kita, akan lebih baik di close saja. Nah, lalu yang ketiga adalah membatasi informasi pribadi dan keluarga. Karena dengan kita memposting berkaitan informasi pribadi dapat disalahgunakan karena banyak sekali terjadi kriminalitas dengan data-data informasi pribadi yang media kita gitu. Lalu yang kelima ini adalah tidak mengakses konten ilegal. Contohnya seperti pornografi, perjudian, dan SARA. Karena secara tidak langsung yang saya sudah menjelaskan tadi berkaitan dengan hidup sehat, konten-konten tersebut akan berdampak buruk di kemudian hari ketika teman-teman mengaksesnya. Gitu. Lalu poin yang kedua adalah membiasakan berlatih digital. Nah, melatih diri menggunakan produk digital itu akan penting. Apalagi teman-teman akan menghadapi dunia 4.0, di mana teknologi akan bisa menggantikan SDM dari manusia. Nah, teman-teman harus bisa memanfaatkan digital skill sehingga apa yang dikeluarkan oleh dunia digital sekarang teman-teman setidaknya dapat mengetahui atau dapat mengakses karena dapat bermanfaat juga bagi teman-teman gitu. Lalu yang kedua, mengupdate informasi tentang dunia digital pasti ya karena banyak sekali manfaatnya. Lalu yang ketiga adalah memanfaatkan kekuatan digital. Saya akan menjelaskan contoh kasus dari saya ini adalah mungkin bisa dibilang entrepreneur di umur muda karena ketika saya memulai karir itu di tahun 2019. Nah, saya memanfaatkan dunia digital itu dapat dikatakan dengan baik. Kenapa? Karena marketing ini mungkin ada dari segi dunia itu dari mulut ke mulut. Tapi alangkah lebih baik bila bisa dimanfaatkan dengan dunia digital. Kenapa? Karena ketika mulut dari ke mulut itu memang benar, tapi membutuhkan proses yang panjang. Ketika teman-teman dapat mempergunakan dengan baik dunia digitalnya, hanya dengan memposting, lalu satu kota dunia pun bisa tahu dengan unggahan teman-teman di sini, gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah menjadi netizen yang ramah. Nah, kenapa? Karena benar kata tadi dari
Mas Andi gitu yang menjelaskan tentang rekam dunia jejak digital. Karena ketika teman-teman tidak berperilaku baik, bahkan UU ITE akan menghantui di belakang kita gitu. Karena akan lebih parahnya ketika kita menggunakan dunia digital ini dengan hal-hal negatif akan dikenai sanksi, hukuman penjara. Maka dari itu berhati-hatilah, bijaklah dalam sosial media. Nah, lalu menghindari emosi negatif dan mencurahkan emosi positif. Untuk teman-teman jangan mencurahkan atau curhat di dalam internet karena tidak ada untungnya, teman-teman. Gitu. Lalu yang ketiga ini adalah menghindari berita hoax provokatif. Nah, tadi yang saya sudah jelaskan banyak sekali khususnya di WA banyak sekali bertebaran berita hoax. Sebagai generasi yang baik, kita memfilter dulu hoax ini. Kita lihat dari data dan faktual yang terjadi, apakah benar ataukah tidak. Karena kalau ketika teman-teman asal memforward, balik lagi, UU ITE akan selalu menghantui Anda. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman putus di kalian ketika menembus, jangan asal forward ke teman-temannya. Gitu. Nah, kita akan menjelaskan manfaat digital skill. Yang pertama adalah menciptakan branding. Contoh seperti saya adalah seorang entrepreneur. Saya menciptakan branding di digital media saya, menceritakan proses yang nol sampai hingga akhirnya sampai bisa didatangin presiden. Saya menceritakan proses dari awal sampai hal tersebut. Nah, secara tidak langsung ketika saya menciptakan branding, teman-teman yang follow saya adalah teman-teman yang memiliki frekuensi yang sama berkaitan dengan dunia bisnis. Nah, benar sekali ketika teman-teman saya menciptakan branding entrepreneur, maka koneksi saya pun akan memperluas dari dunia teman-teman yang berkaitan dengan berbisnis gitu. Yang memfollow saya adalah orang-orang yang menyukai bisnis. Nah, ketika memperluas koneksi, maka akan memperkuat bisnis. Saya akan mendapatkan peluang-peluang bisnis dari mungkin sosial media saya gitu. Makanya mulai dari sekarang teman-teman ini dapat menggunakan sosial media ini dengan baik. Karena nggak ada yang tahu dengan adanya sosial media sekarang yang tadinya mungkin angan menjadi nyata. Contoh seperti teman-teman bermain game. Kalau di zaman saya dulu tidak mungkin kepikiran untuk bisa mendapatkan uang di sana. Tapi di dunia sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Gitu. Tapi asal mempergunakannya dengan baik. Nah, singkat dari saya, sebelum saya menutup PowerPoint hari ini, ada sebuah quotes dari George Bernard Shaw. Hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri, tapi hidup itu membuat diri Anda sendiri. Mungkin yang saya sudah jelaskan adalah salah satu pengetahuan, tapi alangkah berasikannya di diri teman-teman sendiri. Gitu. Sekian dari saya, maaf kalau ada salah kata, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Mas Gil untuk sharing ya. Ternyata ya baru tahu kita itu ini adalah barbershop yang viral waktu itu gitu kan. Kita cuma tahu itu cuma berdasarkan Pak Jokowi main nih ke satu barbershop di Bogor, tapi nggak yang sedetail itu cari informasi ini nih. Salah satu jeleknya kita sebagai pengguna digital ya. Kadang kita tuh nggak sampai yang sedetail itu untuk tahu. Kita kadang kalau misalnya mau cerita sama orang, masa Pak Jokowi itu waktu itu main ke satu barbershop gitu ya. Barbershop apa? Tapi kita ceritanya udah mengarang di. Kalau misalnya nggak dibekali dengan satu yang namanya kemampuan digital yang baik, kita mau cari bener-bener informasi yang valid, bisa beda. Ntar ceritanya ada satu barbershop, itu barbershopnya itu yang punya misalnya cewek, yang motong cewek gitu kan. Jadi beda ceritanya banyak banget, padahal nyatanya enggak. Jadi untuk teman-teman juga perlu banget untuk bisa menciptakan yang namanya satu kemampuan berteknologi gitu ya dengan baik dan juga benar. Benar banget. Tapi Mas Gilang untuk guest host juga sampai sekarang masih jalan? Kalau sekarang kebenaran kedua sedang seperti, nah seru sekali. Jalani sebuah bisnis kedua ini di era pandemi, banyak sekali tantangan yang terjadi. Gitu. Mungkin
kalau Bezos ini adalah sebuah investasi, tapi di investasi tersebut ada cash flow yang berjalan. Oke. Gitu. Serunya di dunia properti dan di dunia jasa, karena barbershop ini dunia jasa. Gitu. Jadi sambil berinvestasi sambil berbisnis gitu. Tuh, bisa memanfaatkan, bisa dibilang juga teknologi internet juga sangat membantu di jalannya bisnisnya Mas Gilang juga. Benar sekali. Gitu. Paling bantunya bidang apa nih Gilang setelah Mas Gilang mengalami menjalani selama ini? Iya, contoh seperti di milenial guest house ini, mungkin mempromosikannya dengan beberapa media partner di kebetulan kotanya di Kabupaten Cianjur gitu. Saya membuat guest house ini. Nah, saya bekerja dengan media partner di sosial media. Tidak seling berapa lama, bahkan tempat saya langsung ramai gitu. Nah, itulah manfaat dari dunia digital. Karena dengan dunia digital ini tidak hanya mungkin Kabupaten Cianjur saja, mungkin daerah Puncak, Kabupaten Bandung dapat ke daerah tempat saya. Mungkin ada teman-teman dari Provinsi Kalimantan Selatan yang akan berkunjung ke daerah itu bisa juga. Oke, ini juga kelihatan dari bio di Instagramnya juga udah mulai buka cabang di beberapa daerah juga ya Mas ya? Kalau untuk barber, iya kita buka sistem franchise. Nah, serunya gitu, karena ada sosial media ini. Oke, ya udah ini sangat menginspirasi. Terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya nih Mas Gilang terkait gimana jadi masyarakat digital yang benar. Selanjutnya akan ada materi-materi lain, tapi sayang sekali ketika tadi kita coba untuk hubungin langsung kepada Bu Syarida dan juga Bu Ika nih lagi ada pemadaman listrik di sana. Bener nggak ya teman-teman di Kota Baru? Jadi sambil menunggu konfirmasi dari beliau untuk kita lanjutkan lagi sesi kita, teman-teman juga boleh untuk pertanyaannya langsung aja dikumpulin di kolom chat ya. Nanti segera akan kita bahas untuk pertanyaan kali ini sesinya. Nanti kita akan berikan terlebih dahulu untuk Mas Andi dan juga Mas Gilang. Pertanyaannya belum banyak nih saya lihat di kolom chat. Jadi kita mau kasih waktu untuk teman-teman kasih pertanyaan lagi yang menarik, pertanyaan yang rasanya itu gak bisa ditemuin di Google jawabannya. Nanti akan kita ulas barengan sama Mas Andi dan juga Mas Gilang. Tapi sebelumnya kita mau saksiin video dari Siberkreasi yang satu ini. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax.
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Hello, gimana? Udah mulai hafal sama lagunya? Lagu yang keren banget ya, nggak cuman didengerin, tapi semoga bisa dihafal.
ngehafalin liriknya tuh bagus banget, bisa kayak bikin kita tuh semakin sadar. Cek dulu siapa tahu hoax gitu ya. Oke, kita coba untuk terhubung kembali. Mohon maaf sebelumnya untuk ketidaknyamanannya untuk teman-teman talenta digital, karena memang setelah dikonfirmasi ini dari kedua narasumber sebelumnya ada masalah terkait ada pemadaman listrik, jadi susah untuk connect ke kita. Tapi semoga kali ini bisa terkonek dengan baik dan juga aman ya. Saya mau coba dulu untuk Bu Syarida. Halo, selamat pagi Bu Syarida. Bisa dengar suara saya, Ibu? Ibu tolong di-unmute dulu, suaranya masih belum masuk. Oke. Iya. Oke, Bu Syarida, kita akan kembalikan sesi ke Bu Syarida ya, mengenai kecakapan digital, pentingnya memiliki digital skill di masa pandemi COVID-19. Coba kita tes untuk share screen-nya dulu, Ibu. Dari sini ya, Ibu. Oke, saya coba ya, Mbak ya. Dari mana? Dari tempat Mbak ya? Iya, dibantu dari sini aja, Ibu. Oke deh, ya. Oke, baik. Silakan. Mungkin bisa ditolong untuk ini screen-nya, tampilannya. Oke, sudah mulai. Silakan Ibu Syarida. Oke, pertama-tama saya ucapin selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sekali, khususnya saya sebagai narasumber di Mas Ita Petarjun di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya minta banget buat Mas Andi Rip yang sudah mau berkenan hadir di acara webinar ini, dan saya juga minta maaf kepada kru webinar Kalimantan Selatan yang sudah memberikan partisipasi buat kami untuk bisa menjadi narasumber. Mohon maaf sekali lagi buat Mbak Oya sebagai moderatornya karena ada kesalahan teknis dan mungkin ada pemadaman listrik yang mungkin ibaratnya kita tidak tahu kapan terjadinya, dan saya minta maaf sekali lagi sebelum saya memulai materi tentang pentingnya digital skill pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih buat peserta, khususnya siswa-siswi yang sudah masuk di Zoom kali ini. Oke, mohon maaf karena Oke, sebelum kita coba untuk terhubung kembali dengan Bu Syarida ya, tapi teman-teman mohon untuk didoakan semoga untuk koneksi bisa lancar, untuk semua device-nya juga bisa lancar, jadi materi bisa tersampaikan dengan baik ya. Nampaknya kita terputus lagi dengan Bu Syarida, tapi kita masih tungguin ya untuk pertanyaan dari teman-teman yuk yang mau nanya untuk Mas Andi dan juga Mas Gilang. Pertanyaannya langsung aja diketik, kita ada hadiah juga loh, ada 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang ya. Jadi silakan untuk memberikan pertanyaan seputar materi yang dibawakan oleh setiap narasumber, pertanyaan yang menarik. Oke, teman-teman, nanti akan kita bagi. Imaninya lumayan banget, bisa buat isi pulsa atau mungkin mau uang digitalin mau dipakai apa gitu ya. Silakan dong yang mau nanya diketik aja pertanyaannya untuk Mas Andi dan juga untuk Mas Gilang. Dan silakan gak cuma itu, tapi bisa juga untuk yang suka main sosial media di Instagram, posting keseruan webinar pagi hari ini juga bisa ngedapetin hadiah Imani 1 jutanya itu. Caranya langsung aja posting di @siberkreasi, di @litdik.kalimantan. Jangan lupa hashtagnya, hashtag makin cakap digital, kemudian hashtag siberkreasi dan juga hashtag litdikal 1576. Begitu teman-teman. Langsung sekarang diketik pertanyaannya, langsung diposting keseruan di sosial media juga. Siapa tahu pagi hari ini nggak cuma dapat ilmunya, nggak cuma dapat pengalamannya, dapat e-sertifikat dari Kemkominfo, tapi dapat bonus lagi, dapat hadiah Imani untuk teman-teman talenta digital ya. Alright, silahkan langsung aja diketik pokoknya di kolom chat. Sepertinya kita masih belum bisa terhubung lagi barengan sama Bu Syarida. Untuk Bu Ika juga masih belum? Masih belum juga teman-teman, mohon maaf ya. Sekali lagi untuk teman-teman mungkin udah nungguin
dari tadi untuk materi selanjutnya untuk disampaikan. Tapi semoga untuk pagi hari ini lancar untuk koneksinya. Tapi saya mau sapa dulu deh untuk teman-teman. Ini ada yang dari luar Kota Baru nggak? Adakah teman-teman partisipan yang lagi gabung sekarang ini dari luar Kota Baru, dari daerah lain? Mungkin ada rakyat Rif ngefans banget sama Mas Andi jadi pengen ikut. Tapi dari kota lain nih, dari daerah lain di luar Kota Baru ada nggak? Kalau misalnya ada, ketik dong di kolom chat dong kalau ada. Mungkin dari daerah Kalimantan bagian yang lain, atau mungkin dari luar Kalimantan, atau mungkin dari daerah manapun. Silakan dong diketik di kolom chat untuk teman-teman yang sekarang lagi gabungan. Ini yang masuk adalah tacap. Oh, ada pertanyaan. Oke. Kita masih tunggu pertanyaan yang lain ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Tapi kita kumpulin dulu pertanyaannya, nanti kita saring-saring, kita pilih pertanyaan yang paling menarik untuk disampaikan kepada narasumber. Ini sepertinya udah ada Bu Syarida lagi. Ibu Syarida, halo? Bisa dengar suara saya? Suaranya masih belum masuk, Ibu? Sebentar. Bu Syarida dan juga Bu Ika sudah hadir kembali. Semoga kali ini aman koneksinya ya. Bu Syarida, bisa dengar suara saya? Iya. Oke. Ya, suara saya gimana, Mbak? Suaranya sudah masuk Ibu. Kita kembalikan lagi ke Bu Syarida ya. Mungkin bisa agak dipercepat untuk materinya untuk kita jagain, siapa tahu ada koneksi-koneksi yang bermasalah lagi. Silakan Ibu. Iya, benar. Oke, saya share-nya dari sini ya. Dibantu dari sini juga boleh, Bu? Oke. Terima kasih, Mbak. Iya. Oke, next ya, Mbak ya. Recording in progress. Silakan untuk dimulai pemaparan materinya Bu Syarida. Next lagi, Mbak. Oke. Oke, saya lanjutkan kembali lagi. Mohon maaf atas terganggunya sinyal di hari ini ya. Saya minta maaf kepada para peserta dan pada kru. Jadi saya menjelaskan di sini. Ya, suara saya agak terdengar lah, Mbak. Nah, Ibu sudah masuk, silakan. Terus kayak. Oke, kita coba. Di sini saya menjelaskan tentang pentingnya digital skill pada masa pandemi COVID. Nah, di dalam Oke, mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman talenta digital. Ini nampaknya kita ada masalah lagi nih untuk koneksi dengan Bu Syarida ya. Baik, kalau begitu gimana kalau misalnya kita langsung aja sesi tanya jawab untuk Mas Andi dan juga Mas Gilang. Mohon untuk Mas Andi dan juga Mas Gilang standby untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, yang pertama masuk ini ada pertanyaan dari Nuria Kamila. Ini paling gercep nih, suka aku. Nuria Kamila nanya sama Mas Andi, kalau kita pernah post yang kurang bijak di sosial media dan kita sudah kehilangan akses sosial media kita karena lupa password kali ya. Nah, saya ada kekhawatiran jejak rekam digital di sosial media saya bisa jadi masalah, terutama di karir saya ke depan. Nah, menurut Mas Andi gimana nih langkah untuk mengantisipasi hal ini? Terima kasih. Wah, lupa password nih.
Tapi kan sebenarnya ya. Tapi coba Andi bagaimana tanggapannya? Ya itulah makanya jika kita sudah merasa siap untuk bersosial media, kita harus paham dulu akan kita lakukan dengan sosial media kita, gitu ya. Jadi jangan yang saya harapkan tidak sembarangan atau tidak asal-asalan membuat akun password atau username yang asal-asalan juga sehingga suatu hari sampai lupa gitu. Itu ya membahayakan sekali, lupa. Jadi sebenarnya kalau untuk mengembali gitu mungkin ya kalau diterangkan, saya juga sendiri masih googling untuk gitu. Jadi Anda bisa googling banyak cara untuk mengembalikan akun Instagram yang hilang, password atau password apa. Itu ada langkah-langkahnya itu tinggal googling aja ada tahapan-tahapannya untuk mengembalikan akun yang hilang karena kita lupa password atau lupa username atau yang lain, hal-hal yang bersangkutan untuk masuk lagi ke akun sosial media kita itu ada di sana. Cuma saya sih hanya berpesan aja jika teman-teman ingin bersosial media, siap, benar-benar siap, lakukan dengan tahapan atau syarat-syarat ketentuan untuk membuat akun itu yang benar, ya, yang benar, legal, apa itu, maksudnya tidak asal-asalan. Ya karena asal-asalnya akibatnya seperti itu, lupa. Jadi karena asal-asalan itu asal bikin udah selesai, Anda tidak mengingat atau tidak menyimpan passwordnya atau apapun. Jadi begitu satu ada masalah mau masuk lagi itu kesulitan. Jadi bersosial media itu hal yang mudah untuk membuat akunnya, tapi kita harus betul-betul siap masuk ke dunia tersebut gitu, karena ya ini kan harus seluruh Indonesia pelosok ya, seluruh pengguna sosial media yang lain. Jadi yang saya harapkan sih pesan untuk dia siapa yang bertanya, maaf saya lupa namanya. Jadi harapan kalau mau bersosial media ya harus siap, harus benar-benar istilahnya ya bersikap profesional gitu kalau masuk ke bikin hal-hal yang baru buat kita ya, supaya nggak kejadian seperti sekarang ini yang Anda alami. Jadi kalau untuk mengembalikan itu sih silahkan aja googling, banyak kok caranya untuk mengembalikan akun yang hilang gitu. Seperti itu sih, visual cuma itu aja ya Mbak Aya ya. Oke. Siap, jangan asal-asalan, jangan main-main gitu untuk masuk ke situ. Benar. Jadi dalam posting diinget lagi passwordnya, mungkin ada satu tempat yang aman untuk menyimpan password gitu ya. Tapi sebenarnya kayak password ini dipulihkan sebenarnya ya. Jadi mungkin nanti bisa langsung cari-cari cara yang aman untuk memulihkan password. Semoga akunnya bisa balik lagi gitu. Terima kasih banyak Mas Andi. Saya mau geser lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Edi Rahmadi. Pertanyaannya untuk Mas Gilang. Kali kita melihat adanya postingan di online shop, kita sudah lihat komentar atau testimoni dari pembeli, responnya positif. Nah, kita membeli barangnya dijual dan telah mentransfer biaya, kita nggak direspon lagi, cenderung kita diblok. Wow, gimana caranya supaya uang yang sudah ditransfer bisa kembali, dan gimana cara supaya orang lain juga tidak tertipu? Sebagai seorang entrepreneur, silahkan berikan jawaban yang baik, Mas Gilang. Ya, makasih Mbak Oya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Edi tadi atau Kak Edi. Nah, untuk teman-teman berhati dalam melakukan transaksi di dunia maya gitu. Kalau dari poin yang pertama adalah intinya teman-teman jangan tergoda dengan harga yang sangat miring. Banyak sekali orang tergoda di online shop yang bisa dikatakan bodong, itu harganya sangat di bawah rata-rata gitu. Kita tertarik asal
bisa kejadian seperti hal tersebut. Maka dari itu berhati-hati teman-teman, kalau harganya udah miring, harganya udah nggak masuk akal, lebih baik jangan kalau menurut saya. Lalu yang kedua, kita lihat nih akunnya. Akunnya ini pasti kan ada postingan rekam jejak sebelumnya. Apakah dari barang-barang tersebut itu memang keasliannya benar atau hanya berupa dia ngambil dari Google gitu. Kita lihat nih rekam jejaknya, entah dari testimoni atau komen-komen, kan biasanya ada komen-komen, kalau misalkan komennya dimatiin itu patut dicurigai. Tuh. Lalu ya, kalau mungkin teman-teman ragu untuk membeli laptop yang tebaran mungkin di sosial media, contoh seperti halnya Facebook dan Instagram, teman-teman bisa pilih e-commerce yang terpercaya, karena e-commerce yang berbasis bisnis itu perdagangan biasanya memperhatikan sekali keamanan transaksi teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan penjual penipu biasa itu dijaminkan oleh pihak e-commerce-nya gitu teman-teman. Lalu yang keempat, biasanya teman-teman kan transaksi ini entah dari nomor teleponnya atau dari nomor rekeningnya. Langkah lebih baiknya teman-teman catat nomor tersebut. Nah, lalu yang terakhir adalah simpan bukti transaksi. Nah, ketika teman-teman sudah kepalang beli di situ, teman-teman lalu laporkan gitu. Karena sekarang ini udah banyak ya terjadi penipuan di online gitu. Akan lebih baik teman-teman bijak dalam menggunakan atau berjualan di sosial media. Gitu aja sih, Mbak. Semoga menjawab dari pertanyaannya tadi. Sip. Terima kasih banyak Mas. Ini ada bonus satu lagi pertanyaan untuk Mas Gilang dari Mai Syarah. Boleh Mas ya sekalian ya. Pertanyaannya adalah bagaimana langkah bijak melakukan klarifikasi jika kita menjadi objek dari berita hoax, dan bagaimana sejauh ini hukum melindungi hak pengguna digital? Silahkan Gilang. Oke. Kalau dari saya, kalau memang kita sudah terkena berita hoax, alangkah baiknya kita bandingkan data yang mereka tebarkan ini dengan data yang kita kemiripannya seperti apa, gitu. Ataukah mereka hanya memfitnah, karena kan zaman kejam dari pembunuhan gitu. Nah itu benar, teman-teman bisa membandingkan data dari orang yang memfitnah kalian dengan data yang kita miliki. Itu satu poin pertama. Nah lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan klarifikasi di sosial medianya yang berkaitan dengan data-data teman-teman sendiri yang kalian punya, itu tinggal dijabarkan saja. Selebihnya adalah netizen yang menentukan. Karena bisa dibilang netizen sekarang pun sudah pintar-pintar gitu ya, tidak bisa hanya dengan berita hoax bisa ditelaah dengan baik gitu. Nah lalu yang kedua, tadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan, sorry Mbak, bisa diulang tadi pertanyaan yang keduanya? Oke, untuk pertanyaan kedua itu adalah gimana sejauh ini hukum melindungi hak pengguna digital? Oh hukum ya? Iya. Hukumnya ya Mbak ya? Oke. Kalau hukumnya, kalau di luar negeri, di Eropa ini ada hukum berkaitan dengan rekam jejak digital. Nah, kalau di Eropa ini hukumnya berisi ini bahwa rekam-rekam jejak digital ini sudah dihilangkan, jadi tidak bisa dipakai sebagai bukti. Nah, bisa dicontoh untuk Indonesia kebijakan hal-hal tersebut gitu. Mungkin ke depannya untuk di hukum di Indonesia, terutama di hukum UU ITE, bahwa rekam jejak digital tidak bisa dipakai sebagai bukti. Nah, lalu untuk hukum-hukumnya di Indonesia sendiri, yang tadi saya sudah jelaskan, hukum paling beratnya adalah BUI. Karena kenapa? Karena tidak bisa asal ketika bermain di sosial media. Alangkah baiknya, yang tadi saya sudah jelaskan, memfilter terlebih dahulu. Kalau memang beritanya tidak faktual, tidak jelas,
stop di kalian, jangan asal forward gitu. Gitu aja, Mbak. Oke. Terima kasih banyak Mas Gilang, pertanyaannya semua sudah terjawab. Terima kasih juga untuk Mas Andi sudah menjawab dan juga sudah menemui. Mohon maaf untuk teman-teman talenta digital untuk ketidaknyamanannya. Seharusnya kita bisa mendengarkan materi dari 4 narasumber, tapi sekali lagi mohon maaf karena ini adalah first media, ada masalah dan juga kendala terkait pemadaman listrik di sana ya. Jadi terkendala untuk bisa terhubung kembali. Tapi semoga kita bisa dipertemukan dengan sesi-sesi selanjutnya dengan Bu Syarida dan juga Bu Ika. Termasuk untuk teman-teman juga semoga bisa tetap mengikuti selanjutnya di Indonesia Makin Cakapan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 ini. Oke, kali ini saya mau ngajak untuk teman-teman kita foto bareng yuk. Silakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Semuanya dari tadi mungkin yang belum aktif kameranya. Nih diajakin foto bareng sekaligus sama Mas Andi bareng sama Mas Gilang juga nih, kita foto-foto yuk. Yang belum aktif kameranya silakan untuk dinyalakan. Baru sedikit yang mengaktifkan kamera. Ayo dong. Ini mana nih? Sinta, hai, oke. Terus Maulida Nur. Oke, sudah. Oke. Oh, Pak Edi Rahmadi ini yang nanya tadi. Hai, Pak. Ada Mei Syarat kan tuh. Gini baru ketahuan ganteng sama cantiknya. Dari ini kenapa disembunyiin? Yuk lagi yang lainnya, mana yang belum nyalain kamera? Nur Hikmah udah nyalain. Militia Kristi, where are you? Oke, thank you. Terus ada Nur Hikmah. Nur Hikmah, nyalain kameranya dong. Novalia, terima kasih. Merly, oke, lagi siap-siap. Kita tungguin ya untuk teman-teman siap semuanya. Sambil Mas Andi juga merapikannya. udah semuanya. Siapa lagi nih yang belum? Yuk. Oke, sambil nungguin teman-teman ngerapiin mungkin rambut atau hijabnya, saya mau bacain untuk teman-teman calon pemenang hadiah ini atau pulsa sebesar Rp100.000. Ini sih sementara daftarnya ada 3, tapi semoga bisa bertambah ya. Jadi untuk teman-teman nih bertambahnya karena kalau saya sesi tanya jawab kan udah lewat ya. Bisa dengan posting keseruan di Instagram, oke? Jadi posting aja di sosial media. Ini sekarang lagi foto, mungkin mau diposting boleh. Di tag di @siberkreasi dan juga litdig.kalimantan, oke? Siapa tahu nanti teman-teman jadi list selanjutnya setelah diverifikasi sama panitia dan lolos untuk dapetin pulsa ya. Selamat untuk Nuria Kamila, selamat untuk Pak Edi Rahmadi dan juga selamat untuk Aisyarah. Sementara kalian adalah 3 nama calon pemenang yang masuk ke dalam list kami, tapi semoga bertambah. Jadi tetap kita bagi-bagi untuk 10 nama pemenang. Oke, terima kasih banyak yang sudah muncul mengaktifkan kamera. Halo, oh ada yang dada-dada. Oke, kita akan berfoto bersama ya. Silakan. Dalam hitungan yang ketiga, pertama kita senyum dulu, senyum. Kedua baru gaya bebas ya. 1, 2, 3, smile. Oke. Yang kedua sekarang gaya bebas, boleh gaya yang bebas tapi tetap yang sopan, nggak berenang juga sih, tapi yang sopan ya. Etika untuk mau pakai gestur tangan atau mau apa? Biasanya gaya andalannya kayak gini nih. Oke deh. Yuk, silakan dalam abang saya yang ketiga. 1, 2, 3. Aman, sudah aman? Sip. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon maaf, tapi semoga webinar pagi hari ini itu bisa mengantarkan Indonesia semakin cakap digital. Teman-teman juga semakin benar-benar cermat dalam menggunakan teknologi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan. Oya Siboy pamit undur diri. Salam literasi digital. Terima kasih juga untuk narasumber. Bye. Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed,
yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu, cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup.